13. Al-Quran Braille dalam tulisan Rasm Utsmani. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai Al-Quran dalam huruf Braille mengikuti Rasm Utsmani. Pada bab sebelumnya kami telah mengemukakan tentang Al-Quran dalam huruf Braille secara internasional. Sekarang kita membahas Al-Quran dalam huruf Braille mengikuti Rasm Utsmani. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa di Indonesia Al-Quran terbit yang pertama kali mengikuti Rasm Imla'i sebagaimana Al-Quran lainnya di dunia. Dan itu telah diterima oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Agama, di mana adanya penerbitan Al-Quran oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam itu mendapat sambutan dan dukungan penuh dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, dengan memberikan bantuan ya, berupa tenaga, yaitu karyawannya dipekerjakan di YK Tunis, juga bantuan mengenai biaya atau anggaran. Pemerintah juga memberikan bantuan alat untuk penulisan Al-Quran Braille ini. Nah, kemudian pada tahun 1971 bahwa Majelis Lajnah ya, Pentasaran Mushaf Al-Quran, Lektur Agama, Departemen Agama juga telah mengkasih Al-Quran terbitan YK Tunis. Kemudian ulama Al-Quran Indonesia dalam musyawarah kerja pertama pada tahun 1974 juga mengeluarkan fatwa bahwa Al-Quran di Indonesia tidak boleh ditulis selain dengan Rasm Utsmani, kecuali dalam keadaan darurat. Yang dimaksud keadaan darurat yaitu 1. Quran sudut untuk para penghafal Al-Quran. 2. Al-Quran dalam huruf Braille untuk para tunanetra. Dengan demikian, Al-Quran Braille di Indonesia telah mendapatkan pengakuan ya, di negara Indonesia. Kemudian pada tahun 1976 dari Wiataguna atas gagasan Bapak Haji Kasful Anwar, mantan Bupati di daerah Kalimantan Selatan, mempunyai gagasan untuk menulis Al-Quran Braille dalam Rasm Utsmani. Nah, pada tahun 1976 Bapak Kasful Anwar bersama rombongan datang ke YK Tunis, mengadakan kunjungan ke YK Tunis, ya, yaitu Bapak Haji Kasful Anwar beserta Haji Rasikin SMHK Tunanetra dan Haji Nagen Anwaruda SMHK Tunanetra dan Abdullah Yatim bukan tunanetra. Dalam kunjungan itu, Bapak Haji Kasful Anwar menjelaskan apa yang menjadi maksud tujuan kedatangannya di YK Tunis. Kemudian setelah saya mencoba membaca atau meneliti Al-Quran yang dibawanya, yaitu berupa juz 30, saya menjumpai ya, bahwa lafaz ulaika ditulis dengan hamzah di atas wawu, titik 1256, ulaika. Kemudian menulis waji'a ditulis wawu fathah, jim kasroh, alif ya, hamzah titik ketiga fathah. Untuk menulis lafaz iqra dalam surat Al-Alaq itu ditulis dengan hamzah kotok, yaitu hamzah di bawah alif kasroh, qaf sukun, ro fathah, hamzah di atas alif sukun. Kemudian menulis al-hakumut takasur, al-hakum yaitu ditulis dengan alif lam sukun. Nah, untuk tanda nun kecil, tanda wasol dalam surat Al-Humazah ditulis dengan titik kelima nun. Saya tulis lumayatini ladzi, ditulis lumayati, kemudian titik kelima nun, spasi, kemudian aladzi. Nah, dalam Al-Quran yang disebut sebagai Rasm Utsmani, kenyataannya masih banyak yang ditulis dengan Rasm Imla'i, seperti lafaz as-sholata, ya, az-zakata, al-hayata, dan sebagainya, itu Rasm Imla'i. Nah, masalah yang menonjol atau menjadi masalah krusial, penulisan huruf hamzah yang ditulis dengan hamzah di atas garis titik ketiga. Jadi dalam Rasm Utsmani, penulisan hamzah tanpa tumpangan di tengah kata banyak. Ya. Sedangkan dalam Rasm Imla'i, hamzah di tengah kata ditulis dengan titik ketiga,
hanya apabila huruf hamzah itu berangkat patah dan sebelumnya huruf alif atau wawu mad. Nah, demikianlah mengenai Al-Quran yang disampaikan atau ditunjukkan kepada Yahya Tunis dalam usaha menerbitkan Al-Quran dalam huruf Braille dengan sistem Rasm Utsmani. Menurut Dr. Ridwan Effendi, bahwa Wiataguna yang tegasnya yaitu Yayasan Penyantun Wiataguna menerbitkan Al-Quran ditulis mulai tahun 1976 dan selesai pada tahun 1979. Hal ini mestinya dari Yayasan Penyantun Wiataguna juga menyampaikan kepada Majelis Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran Departemen Agama. Pemerintah dalam ini Majelis Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran Departemen Agama dengan adanya dua sistem penulisan Al-Quran ini mengambil sikap ya untuk menyatukannya. Sehingga pada tahun 1977 diselenggarakan Musyawarah Kerja Ulama Al-Quran Indonesia khusus membahas tentang Al-Quran dalam huruf Braille. Dari Wiataguna hadir ya Bapak Haji Kasmul Anwar, Bapak Rasikin SMK, dan Bapak Abdullah Yatim. Sedangkan dari Yahya Tunis yaitu Bapak Haji Muhsalihin BA dan Bapak Dr. Andes Fuad Aziz serta saya. Pada kesempatan itu dari Wiataguna disampaikan oleh Saudara Rasikin SMK tentang kertas kerjanya. Di situ disampaikan bahwa UNESCO telah mencetak Al-Quran dalam huruf Braille ini dan dikirimkan ke berbagai negara Islam di dunia. Menurut Saudara Rasikin SMHK, bahwa Al-Quran ditulis dengan Rasm Utsmani akan lebih mudah dibaca dan lebih lancar membacanya. Nah, selesai menyampaikan makalah tersebut, maka Bapak Fuadi Aziz dari Yahya Tunis minta untuk diberi contoh dalam membaca Al-Quran dengan Al-Quran Braille dengan Rasm Utsmani. Saudara SMHK menjawab bahwa karena kesibukan dan sesuatu dan lain hal, maka saya belum sempat untuk mempelajari huruf Arab Braille, alias belum bisa membaca Al-Quran dalam huruf Braille. Nah, sidang berjalan ya, dan di situ dibahas yang paling krusial adalah masalah penulisan huruf hamzah menurut Rasm Utsmani. Ya. Semua peserta, termasuk para ulama yang bukan tunanetra, menyampaikan bahwa penulisan huruf hamzah dalam Rasm Utsmani itu adalah sulit. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kiai Supri Ghazali, Ketua MUI waktu itu, menyampaikan bahwa huruf hamzah dalam Rasm Utsmani itu tidak bisa dikaidahkan. Maka ini khususnya bagi para tunanetra akan mengalami kesulitan. Kemudian saya menyampaikan di salah-salah sidang itu, atau dalam acara sidang itu menyampaikan keberatannya. Antara lain tunanetra itu yang sudah mengalami hambatan, jadi hidupnya itu boleh dikatakan ya relatif sulit, maka kami mengharapkan agar Al-Quran itu dituliskan Rasm Imla'i, di samping mengikuti Al-Quran secara internasional, juga bagi tunanetra sekaligus untuk mempelajari penulisan bahasa Arab. Nah, waktu itu dijawab oleh Bapak Haji Kasmul Anwar dari Wiataguna, ya karena Nazamuddin kuliah di IAIN, maka membuat alasan semacam itu. Ya. Saya tidak menjawab, tapi batin saya, mestinya para tunanetra lainnya juga akan berkesempatan belajar di sekolah-sekolah agama, dan para tunanetra harus bisa menulis bahasa Arab. Karena tunanetra belajar seperti di Yahya Tunis ada MTS khusus tunanetra. Kemudian banyak para tunanetra yang mengikuti pendidikan integrasi, antara lain di Madrasah Aliyah Mogoharjo, Sleman, Yogyakarta, itu menerima para tunanetra untuk belajar di sana. Dan selanjutnya nanti akan kuliah di IAIN. Nah, akhirnya muker demi muker berjalan sampai muker ke-9 dan keluarlah SK Menteri nomor 25 tahun 1984 yang menetapkan bahwa Al-Quran di Indonesia itu ada 3 Al-Quran standar, yaitu Al-Quran Rasm Utsmani, Al-Quran Bahriyah, dan Al-Quran dalam huruf Braille. Saya beranggapan, tadi ketinggalan. Dalam muker ketiga itu
kesimpulannya bahwa Al-Quran Braille ditulis dengan rasum Utsmani, hal-hal yang menyulitkan ditulis dengan rasum Imla'i atau rasum lain. Nah, menurut anggapan saya, karena masalah Hamzah dibahas sedemikian detail, panjang dan dinyatakan sulit, maka mestinya penulisan huruf Hamzah ditulis dengan rasum Imla'i. Nah, selesai penetapan SK tersebut, Bapak Haji Kaswal menemui saya, mengatakan, Saudara Najamuddin, dalam keputusan Muker ketiga, itu penulisan tanda tasdid sebagai tanda idgham itu tidak diperlukan. Tetapi kami dari Wiataguna tetap akan menuliskannya. Demikianlah mengenai perjalanan Al-Quran di Indonesia. Setelah itu, para tunanetra sepertinya mengalami sedikit kebingungan ya, karena tidak ada petunjuk yang jelas. Al-Quran yang ada adalah terbitan Wiataguna Bandung dan BPBI Abiyosok Bandung. Sedangkan Al-Quran terbitan yang ditulis sejak tahun 78 sudah tidak menerbitkan lagi. Kemudian Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI menyelenggarakan seminar di Babakan Sari pada tahun 2007. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sejarah Al-Quran Braille. Sedangkan yang menyampaikan rasum Utsmani itu dari IAIN Bandung. Kalau tidak salah, beliau Bapak Izzuddin. Menurut Saudara Muhtajin Fakih, selaku Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, menyatakan bahwa seluruh peserta seminar menyatakan lebih mudah membaca Al-Quran dari yang ditulis. Ya, jadi terbitan itu lebih mudah dibaca daripada terbitan Wiataguna Bandung. Nah, pada tahun itu juga dari Badan Penerbit Braille Indonesia Abioso Bandung yang di bawah Departemen Sosial, ya, Kementerian Sosial, itu menerbitkan Al-Quran dalam rasum Imla'i yang penentuan dasar-dasarnya diadakan pertemuan, saya mengikutinya. Dari Badan Lajnah Pentasan Musyawarah Al-Quran juga hadir Bapak Dr. Enang Sudrajat. Walhasil dari yayasan dari Badan Penerbit dari Bali Penerbitan Braille Indonesia BPBI Abioso menentukan 7 unit Al-Quran atau 900 jilid menurut Saudara Yahya Rohyat Asmiti. Kemudian pada tahun 2010 dari BPBI Abioso menyelenggarakan workshop yang juga dihadiri dari Badan Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Yang hadir yaitu Bapak Dr. Andes Endang Sudrajat dengan Bapak E. Badri Yunardi, ya, MAG. Kesimpulan dari workshop yaitu bahwa Al-Quran ditulis mengikuti rasum Imla'i, khususnya penulisan huruf Hamzah. Sedangkan tanda mat untuk mat saiz munfasil dan mat silah kubro atau mat silah tawilah dihapuskan. Kemudian ITMI kembali menyelenggarakan seminar dan loka karya yang dihadiri oleh perwakilan dari pimpinan wilayah dan pimpinan daerah seluruh Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan di Wisma Tanah Air Jakarta Timur pada akhir bulan Desember. Hasilnya bahwa seminar dan loka karya mendukung dan menerima hasil workshop di BPBI Abioso Bandung, serta untuk menuliskan mat lewat ditulis huruf alif lebih dulu, kemudian fathah tanwin. Dan demikianlah apa yang menjadi harapan tunanetra mayoritas di Indonesia, karena ITMI adalah organisasi muslim untuk tunanetra terbesar di Indonesia. Namun hal ini sepertinya tidak diperhatikan atau diabaikan oleh Majelis Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran, ya, yang sekarang menjadi Badan Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran, ya. Sebagai bukti bahwa jurnal yang ditulis oleh Bapak Zaini, yaitu bahwa Al-Quran di Indonesia mengalami 3 fase, ya, fase duplikasi, adaptasi, dan standarisasi. Mengenai seminar dan workshop ini tidak dicantumkan atau tidak disinggung. Kemudian pada tahun 2011 dari Badan Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran menyelenggarakan pembahasan tentang Al-Quran Braille.
tunanetra diwakili oleh Ketua IDMI, Ketua Majelis Tasih IDMI, dan Sekretaris Majelis Tasih IDMI. Karena ini mewakili IDMI dan IDMI membawa atau mempunyai hasil dari seminar dan lomba karya, mestinya itu yang dibawa oleh misi dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Untuk saya tidak hadir, tidak diundang karena menurut saudara Muhyiddin Fakih ada yang mencegahnya. Nah, dalam pembahasan itu disimpulkan bahwa Al-Quran Braille ditulis dengan Rasm Utsmani, termasuk penulisan huruf hamzah. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 diselenggarakan pentasihan Al-Quran dalam huruf Braille yang ditulis berdasarkan hasil keputusan pada tahun 2011. Dari yang ditulis diundang untuk mentasih Al-Quran tersebut. Pada kesempatan itu saya menyampaikan di Hotel Perdana Wisata Bandung tentang keberatan mengenai penulisan hamzah multi Rasm Utsmani. Hal itu dijawab oleh Saudara Dr. Ridwan Effendi yang dikuatkan oleh Bapak Haji Anjana bahwa kesulitan atau biarpun sulit kalau dibiasakan akan menjadi mudah. Kemudian Bapak Sohib MA selaku Kepala Badan Lajnah Pentasahan Mushaf Al-Quran menyampaikan, karena kita telah mengambil keputusan, jadi kita sudah punya dasar keputusan, maka itu dipraktekkan lebih dulu. Nah, demikianlah mengenai Al-Quran berada dalam Rasm Utsmani di Indonesia. Di tengah-tengah kalangan tunanetra sebenarnya belum bisa menerima sepenuhnya, karena banyak tenaga pengajar tunanetra itu memahami Al-Quran Braille dengan rasm imla'i, sehingga ini menjadi sesuatu yang mengganjal di kalangan tunanetra. Kemudian pada tahun 2021 dari Badan Lajnah Pentasahan Mushaf Al-Quran menyelenggarakan pembahasan kembali mengenai Al-Quran dalam huruf Braille. Ya, kami dari yang tulis menghadirinya bersama dengan Saudara Ahmad Masudi, didampingi oleh Saudara Masrul Abdullah, ya, sarjana ekonomi. Ya. Nah, dalam pembahasan itu disampaikan bahwa untuk penyempurnaan Al-Quran dalam Braille perlu dibahas kembali. Begitulah dalam pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan kedua, bahwa saya tidak bisa hadir karena ya badan kurang sehat. Kemudian Saudara Ahmad Mansuri juga tidak bisa hadir karena sakit. Dari yang ini diwakili oleh Saudara Herfianto dan Saudara Supriyatun. Nah, pada kesempatan ini dari Lajnah menyampaikan permasalahan huruf hamzah. Hal itu bukan ditinjau dari segi hukum atau segi ilmu, tapi bagaimana praktek ya, bagi para tunanetra. Sehingga ditanyakanlah bermacam-macam bentuk atau posisi hamzah dalam satu kalimat. Ya. Misalnya, bagaimana kalau yas'alunaka ditulis dengan hamzah ketika ini mudah atau sukar, maka peserta sidang menjawab sukar. Bagaimana kalau penulisan ru'ya dengan hamzah titik ketika sukun, sukar atau mudah? Jawab para peserta sukar. Bagaimana lafaz ya? Kalau itu dengan hamzah titik ketika sukar atau mudah, maka jawab sukar. Dan begitulah ditanyakan berbagai posisi hamzah. Dan kesimpulannya bahwa huruf hamzah di tengah kata yang jatuh saat harokat fathah, kasroh, domah atau sukun, maka tidak ditulis dengan rasm Utsmani. Sedangkan huruf hamzah di tengah kata yang ditulis dengan titik ke satu, apabila huruf hamzah itu berharokat fathah dan terletak setelah huruf alif atau wawu mad. Nah, keputusan ini dipraktekkan untuk menulis Mushaf Al-Quran lengkap 30 juz dan ditasih pada tahun 2022. Walhasil kesimpulannya bahwa penulisan hamzah itu sesuai dengan kaidah rasm imla'i. Dengan demikian dari Badan Lajnah Pentasahan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama selaku pemerintah mengambil keputusan semacam fatwa, yaitu bahwa penulisan hamzah dikembalikan kepada rasm Utsmani kecuali 4 kata, yaitu faqra'u, tabarra'u, ru'ya, dan ri'ya. Nah, pada kesempatan itu kami dari Tunis tidak
membantah atau menolaknya karena ini dari pemerintah. Ya, waktu itu kami ingat surat An-Nisa ayat 59. Nah, untuk penyempurnaannya, kami menyampaikan dalam sidang bahwa pengecualian 4 kata itu menurut kami tidak tepat. Ya. Karena lafal fakro'u dan tabaru'u itu satu masalah, yaitu ada huruf hamzah titik ketiga diikuti wawu dan alif. Sedangkan tulisan ru'ya dan ri'ya ini memang sulit untuk dibaca. Tetapi kata yang punya kesulitan setara dengan ini, bahkan lebih sulit, itu banyak. Contohnya, tulisan ru'u sakum lebih sulit daripada ru'ya. Ya. Kemudian mutaki'ina lebih sulit daripada ri'ya. Maka saya mengusulkan bahwa pengecualian dalam penulisan hamzah Rasul Utsmani ini cukup satu saja, yaitu apabila ada huruf hamzah tanpa tumpangan di tengah kata, yaitu titik ketiga, diikuti huruf wawu alif. Maka ini hendaklah ditulis dengan tasum imla'i. Karena pembaca itu membaca bisa salah dan dia tidak menyadari kesalahannya. Ya. Jadi dia merasa benar membaca fakrowa atau tabarrowa, dia merasa benar. Saya pernah menyimak saudara Pangirono dari Kedua Jakarta Barat lewat telepon. Dia membaca fakro'u dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Dia membaca fakrowa. Saya suruh membaca ya, Pak Fatah, alif kof sukun, rok fatah, asid, waw alif. Dia baca fakrowa. Kemudian saudara Zainul Mutakin dari DPAP Surabaya juga menyampaikan yaitu bacaan tabarrowa. Itu juga terjadi. Ya. Lebih dari itu, dalam pentasehan, ya, saudara Dr. Ridwan Effendi juga waktu membaca surat Taubah ayat 120 juga keliru. Ya. Dibacanya ya tau. Ya. Padahal itu adalah ya ta'una. Tapi hamzah itu dianggap tasdid. Memang inilah yang paling krusial, paling sulit ya untuk membaca hamzah tanpa tumpangan di tengah kata. Kalau kita membaca dengan pelan-pelan atau dengan cermat, itu memang bisa dibedakan antara hamzah ketiga dengan tasdid. Tapi kalau sudah membaca dalam deretan, dibaca murotal dengan relatif cepat, ini sulit untuk membedakan huruf hamzah dengan tasdid. Antara titik ketiga dan titik keenam itu hanya bergeser mungkin ya 1 mili ada atau tidak ya. Nah ini kalau sudah dalam deretan tulisan itu bisa tidak terdeteksi. Yang bisa merasakan ya, dan menghayati adalah Rabban ujung jari para tunanetra. Sedangkan orang yang melihat ya, dan termasuk yang menggagas tulisan Tasawuf Utsmani dalam Braille ini tidak bisa merasakan dan menghayatinya. Ya. Nah demikianlah sepertinya ini sudah menjadi keputusan pemerintah ya, segi Badan Latah Pentasan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, sehingga menurut kami dari warga tunanetra hendaklah menerima Al-Quran ini karena Al-Quran dalam mushaf Al-Quran Braille mesti ditulis dengan harokat dan tanda baca lengkap, sehingga hal ini bisa dibaca dan mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan. Namun kami punya harapan pada tunanetra di Indonesia ini, mari kita meningkatkan ilmu ya, khususnya ilmu dalam penulisan bahasa Arab. Karena ilmu penulisan bahasa Arab atau Qawaidul Imla ini, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu kan cabang bahasa Arab yang penting yang harus dipahami oleh umat Islam. Karena ini menyangkut tentang kejelasan dan kelurusan makna kata dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, para tunanetra dalam mempelajari tentang ilmu imla'i, Qawaidul Imla, sehingga bisa mengetahui penulisan bahasa Arab yang benar, untuk menulis bahasa Arab, untuk menulis Al-Hadis, dan menulis ayat Al-Quran. Waktu kita menukil, mengutip ayat Al-Quran di luar mushaf Al-Quran, misalnya dalam khutbah atau dalam ilmu tafsir dan lainnya, ini mesti harus ditulis dengan rasum imla'i, bukan ditulis dengan rasum Utsmani. Rasum Utsmani digunakan pada penulisan mushaf, ya bentuk mushaf lengkap. Ya. Nah kalau para tunanetra tidak mengetahui tentang aturan dan peraturan menulis bahasa Arab yang benar, maka bisa menimbulkan kesalahan. Dan kesalahan di sini mungkin lebih fatal, ya. Karena tulisan bahasa Arab itu nanti kan ditulis
tanpa syakal atau harokat. Nah, itulah harapan dari kami. Mudah-mudahan dengan memahami penulisan bahasa Arab ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab, akan bisa menulis bahasa Arab dengan benar, bisa mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Dan kita akan lebih jelas lagi memahami Rasam Utsmani. Dan bisa membaca Al-Quran berada dalam Rasam Utsmani dengan benar. Nah, demikian harapan kami. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik bagi umat Islam di Indonesia, khususnya bagi warga tunanetra. Sampai di sini pembahasan kami. Ya. Ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan, kami minta maaf. Dan mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.